Pemirsa, kabar siang di lokasi salah satu tempat wisata yang juga terdampak pandemi ini di tahun baru, khususnya ini adalah di Pulau Bali. Nah, tetapi dengan begitu banyaknya protokol yang harus diikuti, protokol kesehatan dan juga prosedur yang harus diikuti oleh para wisatawan, ternyata untuk mereka, baik itu wisatawan lokal ataupun mancanegara, ternyata masih bisa melakukan hal-hal di hari tahun baru ini. Nah, kira-kira nih ya, untuk para wisatawan sendiri, mereka merasa takut atau tidak sih harus kemudian berwisata di tengah pandemi seperti ini? Kemudian untuk penerapan protokol kesehatannya menurut mereka, apakah ini sudah cukup atau belum? Saya mau coba ajak pemirsa untuk menanyakan ke beberapa wisatawan, nanti ada yang lokal, ada yang mancanegara dulu. Nah, sekarang saya mau coba tanya ke wisatawan mancanegara di Bali, ini kan banyak banget, saya mau coba cari satu dulu, wawancara dulu ya. Hello, how are you? Wow, amazing. You already bring the trumpet with you. Yes, I'm ready. You're ready for New Year. Who's not ready for New Year's right now, you know? Yeah. After all this pandemic for 2020, everybody's ready for 2021, right? Okay. So, what's your name, by the way? Hosanna. You already live in Bali or just come here? I live in Bali right now. For how many years? A year and a half for now. Alright. Yep. With the 2 kids and your family and the whole family? Husband somewhere. My husband somewhere. Okay. After 1.5 years you live in Bali, then you can define the health protocol and the procedures in the middle of the pandemic. How do you think about it? Is it enough for us, for everyone in Bali to contain the spread of this virus or not? You know, I don't know if it's enough, but so far, I'm living here. Soon the whole thing is starting, I guess you guys can contain enough. Because another part of the world right now, is they cannot stop, they cannot contain. But here, like last night, all authorities stopped the party. You know, like in other part of the world, this doesn't happen. Everybody partying, who cares, you know? But here, sure, stop the party. Something happening, I mean, I guess you guys, it's happening, but not as fast, as worse than other part of the world, I think. So. Every New Year, especially old people, they will have resolution. They will be a better person. They want to have something maybe in 2021. So what is your resolution, by the way? My resolution 21 is the world back to normal. That's the only thing. No more mask. No more. I know how to hold my mask. That's not working right now because I touched my mask. I'm not supposed to. Yeah. Because I already contaminated if it was going to be. Okay. But my resolution is we just back to where we were, and then I guess we learned a lot about this thing, this lockdown. I guess we got close back to family. I think even though if the whole situation, it's a bad thing. It look like so bad, but actually we learn about it. So the resolution is back to normal, but then we're gonna back to 2021. More bright, more learnable, you know, like enjoy family and do the right thing, hopefully. Thank you very much. Enjoy, stay healthy, stay safe with your family. Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan ini ada satu wisatawan ternyata sudah siap sekali dengan tahun baru, tadi sampai membawa trompet bersama dengan anak-anaknya, yang disebutkannya juga bahwa sebetulnya untuk kesiapan di Indonesia sendiri, khususnya di Bali, menyambut tahun baru ataupun setelah tahun baru, semua protokol kesehatannya sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, karena di sini meskipun dibatasi tapi semuanya tetap menggunakan masker, tapi tetap bisa berwisata begitu di pantai, di tempat-tempat lain juga. Nanti saya mau coba cari lagi, tadi yang wisatawan mancanegara sudah, saya mau coba cari yang lokal, coba ya, yuk kita cari dulu ya. Nah, tadi kalau dari mancanegara sudah, sekarang saya mau cari turis yang lokal deh. Saya mau tanya-tanya lagi. Di sini sudah ada mbaknya. Halo, Mbak. Namanya Mbak siapa, Mbak? Namanya Intan. Mbak Intan ini mau nyebrang ke Lembongan, nunggu di sini. Mau nyebrang ke Lembongan. Iya. Ini artinya tahun baru di sana dong nanti, di Lembongan ya? Rencananya 2 malam sih ke sininya, ke Lembongannya gitu. Mbak Intan ini tinggal di Bali atau dari luar Bali kalau boleh tahu, Mbak? Dari Jakarta, cuman udah tinggal di Bali sekitar 3 bulan. Sejak COVID ya, bisa online kerja di sini. Kebetulan banyak teman-teman juga yang akhirnya tinggal di sini. Jadi kita bareng-bareng ke Lembongan, cari yang sepi sih sebenarnya tempatnya, yang sepi gitu. Jadi kita kayak booking tempat sendiri
gitu. Nanti juga turnya juga kita cuman berenam aja. Kebetulan kita berenam, jadi udah berenam udah sering kan, udah bareng jadi ya insya Allah nggak apa-apa lah gitu. Nah, Mbak Intan, ini kan sebetulnya untuk tahun baru nggak boleh ya, nanti lebih dari jam 12, maksimal jam 11. Nah, untuk sampai tanggal 2 juga sebetulnya semua kegiatan nggak boleh lewat dari jam 11 malam. Menurut Mbak Intan itu gimana? Itu cukup atau sebetulnya ya sudah bebaskan saja, yang penting ada protokol kesehatan ya gitu, Mbak? Oh, menurut aku penting sih ya, nggak usah ada momentum 12. Tapi ya nggak tahu ya, tiap orang beda. Kalau kita kan udah dewasa, jadi udah kayak setiap tahun juga udah jarang kayak ngerayain yang tiap tahun terus kayak have fun gitu, jarang. Kalau kita sih yang penting bareng-bareng, karena bisa bareng-bareng soalnya ada yang freelance, ada yang di office gitu kan. Jadi kita barengnya bisanya pas tanggal merah aja gitu, bareng-bareng. Jadi kita lebih ke bareng-bareng aja sih nanti gitu. Kira harapannya aja, Mbak? Mungkin kalau itu lebih ke itu ya, yang terkena dampak pandemi aja ya. Kayak Bali misalnya ini kayak off banget. Saya kan sering banget ke Bali, saya suka banget Bali. Kayak kelihatan banget gitu loh. Dan saya setiap kayak misalnya saya ada nyewa nih pindah kos, saya suka pindah kos kan, coba-coba kayak langsung Mbak banyak banget yang kayak ada kerjaan nggak, freelance ada itu nggak, kayak minta saya gitu loh. Kayaknya itu sih gitu. Jadi memang kayak kedepannya memang semoga pemerintah punya kebijakan yang bisa meng-create balance yang bagus ya antara kayak kebutuhan ekonomi dan juga menanggulangi pandemi gitu loh. Gitu. Mau subsidinya gitu. Harapannya tercapai ya. Pemerintah aja deh, nggak usah buat saya. Iya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Mbak Intan. Semoga didengar lah ya ini resolusi dan juga masukannya untuk pemerintah. Semoga semuanya bisa balance. Makasih banyak Mbak Indah. Selamat nanti liburan di Lembongan ya Mbak ya. Tadi kita sudah mendengarkan ada satu lagi pemirsa wisatawan yang menceritakan kira-kira perbandingannya bagaimana protokol kesehatan di Bali dan juga di daerah-daerah lain. Kemudian juga harapannya seperti apa sih untuk tahun 2021 ini, tadi sudah diceritakan juga. Nah, nanti di segmen selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lebih banyak mengenai kebijakan dan juga protokol kesehatan yang diterapkan di Pulau Bali selama masa libur tahun baru ini seperti apa ya? Apakah ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya? Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Pemirsa, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita dari beberapa wisatawan baik itu lokal ataupun mancanegara mengenai tahun baru di Pulau Bali seperti apa. Segmen kali ini sesuai dengan janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk mendengar lagi lebih lanjut. Karena kalau kemarin kita sudah melewati malam pergantian tahun, di hari ini tanggal 1 Januari 2021, kira-kira apa ya ini hasil dari razia semalam? Kira-kira banyak atau tidak sih? Titik-titik mana saja ini yang kemudian kemarin ada kerumunan harus kemudian dibubarkan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Langsung kita tanyakan, sudah bersama saya ini ada Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan. Selamat siang Pak Kapolres, sehat Pak? Tahun baru bagi seluruh pemirsa dimanapun berada ya. Pak, ini kan kita kemarin sudah sama-sama menjalani dan juga melewati malam pergantian tahun ya Pak ya. Titik-titik mana aja sih Pak yang jadi kerumunan kemarin, ada kerumunan kemudian harus dibubarkan sama tim gabungan di sini Pak? Sambil kita jalan boleh Pak, ambil kita pantau, ada yang melanggar lagi nggak Pak hari ini? Ya. Titik-titik yang menjadi tempat yang kita amankan ada di beberapa titik, antara lain ada di daerah Pantai Kuta sini, kemudian di Pantai Sanur, dan di beberapa lokasi pantai, Pantai Pandawa dan seterusnya yang menjadi tempat-tempat yang menarik buat pengunjung selama berada di Bali. Ya. Nah, itu kan artinya kalau tanggal 31. Kalau tanggal 1 ini Pak, kira-kira akan ada pergeseran titik kerumunan nggak sih? Kalau mungkin kemarin lebih ke pantai-pantai, hari ini lebih ke mall atau tempat-tempat belanja oleh-oleh gitu misalnya, atau sama aja sebenarnya? Selain di pantai, kita juga sudah antisipasi di lokasi-lokasi di mall ya, di tempat-tempat tempat pembelian souvenir, barang-barang yang menjadi oleh-oleh dan lain sebagainya. Itu kita sudah bersama dengan TNI, Satpol PP dan unsur terkait lainnya, kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan imbauan kepada masyarakat untuk selalu memastikan mematuhi protokol kesehatan, karena kunci dari Bali supaya kembali bangkit tentunya harus ada kedisiplinan dari
seluruh masyarakat, baik orang Bali sendiri yang ada di Bali maupun masyarakat pengunjung yang datang ke Bali. Pak, itu ada yang nggak pakai masker Pak kebetulan, itu gimana tuh? Tolong dihimbaukan dulu apa gimana nih? Kita harus nyeberang dulu kayaknya pemirsa, karena ternyata meskipun sudah tahun baru, tapi masih ada juga sebetulnya mungkin beberapa ini masyarakat yang ada di Bali, entah itu untuk liburan atau mungkin mau jalan-jalan. Nah, ini masih belum terlalu mematuhi protokol kesehatan. Kita cari lagi ya, mungkin tadi ada satu. Saya coba kasih lihat kepada pemirsa. Oh, lagi merokok. Ya, kalau lagi merokok nggak apa-apa kan? Ya, kita selalu tetap mengimbau karena seperti himbauan pemerintah tetap harus melakukan 3M tadi, menggunakan masker ya untuk kesehatan. Sebetulnya kan yang jadi puncak pengunjung datang ke Bali, wisatawan datang ke Bali itu dari tanggal 17 sampai tanggal 24. Nah, di tahun baru ini, dari kemarin malam tahun baru dan juga mungkin sebelumnya, ada kerumunan yang mungkin cukup banyak gitu nggak sih? Karena kan sebetulnya pergeseran titiknya akan berubah dari Kuta ke tempat-tempat Bali, daerah-daerah yang lain seperti Canggu, Ubud, dan lain-lain. Nah, itu gimana untuk daerah lain? Jadi Bali memang dari sebelum Covid juga dan sampai masa Covid ini menjadi idola bagi wisatawan-wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara kita. Jadi betul dibandingkan dengan awal-awal Covid kemarin, ada peningkatan tingkat kunjungan yang datang ke Bali. Tetapi kita bersama-sama dengan TNI, kemudian unsur pemerintah, Satpol PP, kemudian termasuk dari desa dan semuanya, kita tetap berkolaborasi, selalu mengingatkan masyarakat untuk memastikan bahwa protokol kesehatan dipatuhi selama berada di Bali. Nah, gitu. Yang menjadi masalah juga nih Pak, sebetulnya Bali ini kan hidup dari pariwisata gitu toh. Nah, sementara di malam tahun baru dan mungkin sampai tanggal 2 Januari besok, ini masih akan terus dibatasi untuk aktivitasnya sampai pukul 11 malam. Bagaimana kemudian memastikan bahwa mereka mematuhi protokol kesehatan, tapi tempat usahanya juga jangan sampai ditutup karena ya melebihi jam operasional yang sudah ditentukan gitu Pak. Ya, kita bersama-sama dengan instansi terkait juga sudah melakukan langkah-langkah pembinaan, mengimbau kepada pelaku usaha. Sudah dari mulai tanggal berapa kemarin dikeluarkannya surat edaran dari Bapak Gubernur 2021 kepada pelaku usaha untuk tetap dipastikan mentaati apa yang menjadi himbauan pemerintah, dan per tanggal 30 kemarin ditegaskan kembali oleh Bapak Gubernur Bali untuk pembatasan melakukan kegiatan usaha sampai dengan jam 11 malam. Tujuannya itu untuk memastikan masyarakat atau pengunjung itu bisa sebelum jam 11 sudah membubarkan diri dan kembali untuk beristirahat ke tempatnya masing-masing. Ya, sehingga titik kerumunan itu bisa kita pastikan dihindari lah gitu ya. Tapi kalau dari tanggal 30 kemarin Pak sampai tanggal 31, sulit atau enggak sih ini untuk menertibkan orang-orang yang ada di daerah ya tempat makan lah, karena yang dibatasi jelas kan tempat makan sampai jam 11 gitu. Mereka lagi makan harus pulang, apalagi mau nunggu tahun baru kan biasanya nggak mau pulang cepet-cepet. Begitu gimana Pak? Ya, sejauh ini belum kita temukan sih kalau masyarakat yang kita tegur, kita himbau seperti tadi ya dia langsung sadar untuk bersama-sama kita pastikan bahwa Bali ini harus bebas dari COVID. Gitu. Oke. Amin, terima kasih. Semoga nanti bisa tercapai semua harapannya ya Pak ya. Terima kasih juga telah bergabung bersama TV One memberikan informasi. Tadi juga sudah menghimbau juga. Semoga bisa terus dipatuhi begitu ya oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami. Tadi sudah kita lihat pemirsa seperti apa kemudian razia yang telah dilakukan di malam tahun baru, dan sampai dengan saat ini ternyata meskipun sudah tahun baru masih ada saja mungkin beberapa ya, meskipun tidak banyak. Kalau Anda mungkin bisa lihat di sebelah saya, ini ada Beach Walk, salah satu mall di Bali. Ya, masih ada saja sebetulnya mungkin yang tidak menggunakan masker, tapi ya mungkin sesekali mereka lepas kemudian mereka gunakan lagi. Nah, semoga di tahun 2021 ini semuanya yang terdampak karena COVID mungkin bisa segera pulih kembali dan pandemi ini bisa segera berakhir, karena dengan adanya vaksin mungkin bisa sedikit
meringankan dan juga bisa membantu tidak semakin menyebar, semakin meluas pandemi COVID-19 ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk pemirsa TV One semua di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Nah, demikian kabar siang di lokasi. Kini harus kita sudahi, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena di studio masih ada rekan-rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.